Baik, saya lanjutkan ke subbab yang berikutnya, yaitu tentang menentukan nilai maksimum atau nilai minimum. Langkahnya sama seperti yang kemarin, cuma nanti ada tambahannya sedikit, yaitu bagaimana menentukan nilai maksimum dan minimum. Nah, contohnya di sini saya memiliki soal cerita ya, yaitu seorang penjahit akan membuat dua jenis pakaian, yaitu pakaian A dan pakaian B. Pakaian A memerlukan 4 meter kain polos dan 2 meter kain batik. Sedangkan pakaian B memerlukan 3 meter kain polos dan 5 meter kain batik. Penjahit tersebut mempunyai persediaan 84 meter kain polos dan 70 meter kain batik. Jika pakaian A dijual dengan laba 40.000 dan pakaian B dijual dengan laba 60.000 per potong, maka tentukan keuntungan maksimum yang diperoleh penjahit tersebut. Nah, di sini untuk menentukan keuntungan maksimum, langkahnya sama seperti materi yang kemarin, yaitu yang pertama kita menentukan model matematikanya, yang kedua nanti kita menentukan sistem pertidaksamaannya, dan yang ketiga, kita menentukan daerah penyelesaian. Baru di sini yang terakhir kita tambahi yaitu tentang keuntungan maksimumnya. Oke, yang pertama kita tentukan dulu model matematikanya, sama persis seperti yang kemarin langkahnya ya. Kita misalkan dulu, saya misalkan pakaian A, saya misalkan variabelnya adalah X. Sedangkan pakaian B saya misalkan adalah Y. Langkah selanjutnya tinggal dibuat tabel seperti ini ya. Kolomnya ini berupa pakaian jenisnya ya, yaitu pakaian A dan pakaian B. Sedangkan ini kain atau bahannya, tadi tersedia 2 kain, ada kain polos dan ada kain batik. Pakaian A, kita lihat tadi di soal, pakaian A memerlukan 4 meter kain polos dan 2 meter kain batik. Tinggal nuliskan pakaian A. Nah, ini di sini kainnya kain polos dan kain batik. Pakaian A memerlukan 4 meter kain polos dan 2 meter kain batik. Sedangkan pakaian B, kita lihat di soal tadi, sedangkan pakaian B memerlukan 3 meter kain polos dan 5 meter kain batik. Tinggal masukkan ya, 3 meter kain polos dan 5 meter kain batik. Kita lanjutkan di sini soalnya. Penjahit tersebut mempunyai persediaan 84 meter kain polos dan 70 meter kain batik. Jadi masukkan ketersediaannya sini 84 meter kain polos dan 70 meter kain batik. Nah, ini ya tinggal menyesuaikan. Selanjutnya di sini ada kolom tambahan. Kalau yang kemarin cukup sampai sini, di sini ada kolom tambahan yaitu labanya. Kita lihat di sini laba, jika pakaian A dijual dengan laba 40.000, jadi tinggal dituliskan ya, pakaian A labanya sebesar 40.000. Sedangkan pakaian B dijual dengan laba 60.000. Pakaian B labanya adalah 60.000. Yang ditanyakan adalah tentukan keuntungan maksimum yang diperoleh penjahit tersebut. Jadi ini keuntungan maksimumnya berapa? Jadi di sini saya beri tanda tanya. Nah, ini adalah model matematikanya sampai sini. Saya lanjutkan ke sistem pertidaksamaan. Sistem pertidaksamaannya juga sama seperti yang kemarin. Jadi ini kita ambil dari tabel. Nah, untuk sistem pertidaksamaan di sini ada 2 jenis. Yang pertama adalah fungsi kendala dan yang kedua adalah fungsi tujuan atau disebut juga fungsi objektif. Fungsi kendala sama seperti yang kemarin, sedangkan fungsi tujuan atau fungsi objektif adalah fungsi yang akan kita cari, yaitu fungsi yang diberi tanda tanya ini. Ini nanti disebut sebagai fungsi kendala atau fungsi tujuan. Kita lihat, fungsi tujuan atau fungsi objektif yang ini. Sedangkan fungsi kendalanya itu yang ini, yang tersedianya sudah diketahui. Kalau yang ini yang masih tanda tanya itu disebut fungsi tujuan atau fungsi objektif. Kita lihat untuk fungsi kendalanya, ini saya beri huruf aja ya. Ini saya beri angka saja, yaitu 1, 2, 3, 4, akan ada 4 fungsi kendalanya. Yang nomor 1 yaitu kita lihat untuk kain polos, ini nomor 1. Yang nomor 2 adalah kain batik. Kain polosnya, ingat pakaian A kita misalkan dengan X, pakaian B kita misalkan dengan Y. Jadi nanti 4X plus 3Y sama dengan 84.
Berhubung hanya tersedia 84, jadi nggak mungkin penjahit tersebut itu menjahit melebihi 84 meter. Jadi nanti tandanya adalah kurang dari atau sama dengan. Jadi nanti 4x plus 3y kurang dari sama dengan 84. Nah, ini saya tulis di sini. 4x plus 3y kurang dari sama dengan 84. Ini sudah tidak bisa disederhanakan ya, soalnya di sini 4, di sini 3. Nggak bisa disederhanakan, jadi tetap saya tulis seperti ini. Pertidaksamaan yang kedua untuk fungsi kendalanya, berarti kain batiknya yang ini ya, yaitu ini 2x, soalnya tadi pakaian A kita misalkan x ya, pakaian B kita misalkan y, jadi 2x plus 5y sama dengan 70. Berhubung kain batiknya hanya tersedia 70, jadi nggak mungkin nanti visi penjahit melebihi 70 ini. Maka tandanya nggak boleh lebih dari, soalnya nggak mungkin melebihi. Maka tandanya harus kurang dari atau sama dengan. Jadi nanti 2x plus 5y kurang dari sama dengan 70. Ini saya tuliskan 2x plus 5y kurang dari sama dengan 70. Ingat pertidaksamaan yang ketiga dan keempat, jangan lupa kain itu nggak mungkin negatif. Jadi pakaian itu nggak mungkin negatif ya. Maka pakaian A tadi adalah X, maka dia berhubung tidak mungkin negatif, maka dia lebih dari sama dengan 0. Sedangkan pakaian B atau Y, maka dia lebih dari sama dengan 0 juga. Nah, ingat untuk membuat daerah penyelesaian jangan lupa nanti ya, kalau X lebih dari sama dengan 0, maka DP-nya ada di kanan sumbu Y. Sedangkan untuk Y lebih dari sama dengan 0, maka DP-nya ada di atas sumbu X. Udah fungsi kendalanya selesai sampai situ. Sekarang kita masuk ke fungsi tujuan atau fungsi objektif. Untuk fungsi tujuan atau fungsi objektif, berarti kita ambil tabel yang ini, yang ujung kanan sendiri, yaitu laba. Ini untuk pakaian A 40.000, pakaian B yaitu 60.000. Yang ditanya ini, berapakah keuntungan maksimumnya? Jadi di sini untuk fungsi tujuan atau objektifnya saya misalkan dengan Z. Jadi Z-nya adalah 40.000 X, di mana X adalah pakaian A, ditambah 60.000 Y, di mana Y adalah pakaian B. Nah, udah fungsi objektifnya seperti ini aja.